Halo guys, nama gue Stefan dari StepTech, dan di video kemarin kita udah nge-unboxing dan juga review si X8 Pro ini yang pastinya. Sekarang kita bakal unboxing dan hands-on, dan minggu depan full review dan juga day in the life, yaitu si yang paling mahalnya nih, kakaknya X8 Pro Max. Ini menurut gue menarik karena seperti kita tahu Poco F-Series sudah nggak ada, dan F-Series dari zaman F1 sampai sekarang ini laku banget ya, dan bisa kita lihat X8 Pro Max ini pretty much suksesornya. Ada beberapa aspek, lumayan banyak upgrade yang pastinya, tapi ada sedikit aspek dari X8 Pro Max yang ke downgrade. Nanti kita bakal bahas di reviewnya. Sekarang kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi untuk harga gue dapet di harga segini. Jadi gue nggak dapet harga voucher. Gue udah bilang di video X8 Pro kemarin, vouchernya di Xiaomi itu nggak tahu kenapa dikit banget, atau di Poco ya. Jadi kayaknya cuma formalitas aja ngasih voucher, nggak semua dapet. Jadi gue dapet di harga yang bukan harga normal, sedikit murah, tengah-tengah lah bisa dibilang. Dan untuk masalah spek, dia seperti ini. Pakai pretty much semi flagshipnya atau light flagshipnya MediaTek Dimensity 5500S. Pretty much itu kayak Agent 5 ya, dia tuh neck and neck-nya 6,8 inci, layarnya besar kayak Poco F7 yang pastinya. Terus dia punya Antutu pretty much hampir 3 juta, USB Type-C masih 2.0, dan yang menarik dia udah ultrasonic juga, 100 watt charging, dan juga baterainya yang sangat menarik, ini ada di 8500 mAh battery. Sangat chonky banget. Gue penasaran ini HP kalau bisa dipakai buat regular usage kayaknya 3 hari bisa tahan. Ini bisa jadi HP yang hybridnya bagus banget ya. Huge upgrade dari baterainya itu. Yang pastinya performance juga. Tapi ya, kita sambil unboxing, kita cerita-cerita dulu aja. F7 tuh yang bikin gue suka yaitu dari build-nya. Dia build-nya terbuat dari kaca dan terbuat dari metal untuk samping yang ngebuat feeling-nya kerasa premium. Dan ini gue mau bahas sedikit kelemahan dari HP ini kayaknya dibanding F7. Karena walaupun ini HP pakai aluminium juga, sampingnya kerasa premium. Tapi kalau gue lihat di GSM Arena ya, dia belakangnya tuh pakai plastik karena kan X8 series ya. Jadi kalau gue lihat tuh dia belakang masih pakai plastik ya, jadi belum pakai kaca. Yang artinya itu sedikit downgrade dari F7. Tapi sih selain itu gue rasa oke, terutama dari kamera. Sekarang dia pakai Sony Lithia 500 kalau nggak salah, lupa lagi, nanti kita bakal lihat juga speknya. Yang bisa jadi itu lebih bagus, yang pasti lebih bagus dari X8 Pro. Cuma untuk masalah ultrawide sama selfie sih, kalau gue lihat dari spek sama aja ya. Terutama selfie itu Xiaomi betah banget pakai sensor itu dari zaman F7. So, untuk kelengkapan seperti biasa, di sini ada SIM ejector, manual, stiker, dan casing warna hitam. Kalau misalnya kita mau moving on, di sini dikasih tahu highlight fiturnya dari X8 Pro Max. Kita bisa ke pinggirin dulu. Dan ini pretty much aksesorisnya mirip banget sama di X8 Pro ya. Bisa kita lihat, dapat charger 100 watt dan juga dapat si charging brick-nya. Oke, HP-nya seperti ini. Kita lepas aja untuk stikernya dan kita langsung fokusin ke HP-nya sendiri. Kita tutup dulu si box pokoknya. Untuk boxnya sih, kalau kita mau side by side ya, ini penasaran aja ya. Samping-samping gini sih sama ya gedenya. Bisa kita lihat sama persis si boxnya gede. Tapi untuk HP sendiri lebih gede daripada X8 Pro. Jadi di kiri gue ini X8 Pro warna mint blue, dan di kanan ini X8 Pro Max warna biru. Bisa kita lihat dia walaupun 0,2 inci, tapi bedanya ya untuk tinggi sih nggak beda jauh, karena sekarang Xiaomi bodinya lebih ke lebar daripada ke tinggi. Bisa kita lihat ini bodi sekarang lebih lebar ya, yang gue suka banget. Nonton konten lebih enak, semua lebih enak daripada bodi tinggi menurut gue. Kelemahannya cuma mungkin scrollingnya agak sedikit turun, tapi ya nggak bakal kerasa lah daripada kayak buat nonton atau gaming. Dan untuk masalah bodi sendiri sih, dipegang di tangan gini, memang ini kerasa kayak HP chonky banget, besar banget. Form factornya nggak beda jauh sama kayak S25 Ultra, S26 Ultra, atau 17 Pro Max ya, bisa kita lihat. Dan sambil kita lihat untuk turunnya, kameranya dulu. Kamera belakang dia pakai 50 megapiksel, Sony Lithia, 8 megapiksel ultrawide. Untuk kamera main bisa nge-record 4K 60, ultrawide 1080. Dan untuk kamera depan sama kayak di X8 Pro, dia pakai 20 megapiksel, hanya bisa nge-record sampai Full HD 30 fps. Seperti itu, button ada di kanan. Dan untuk bawah di sini ada si speaker dan juga si SIM ejectornya. Yang pastinya SIM ejectornya ini kalau misalnya kita mau lihat, dia SIM ejectornya SIM slotnya kalau misalnya kita colok dia dual SIM, tapi nggak ada micro SD yang pastinya. Seperti itu. Untuk Type-C dia juga masih 2.0 ya. Jadi wajar, F8 Pro aja masih 2.0. Dan overall kalau misal mau pilih warna ya, kita side by side nih. Kalian lebih suka yang mana? Kalau gue jujur, gue lebih suka warnanya X8 Pro. Mintnya kerasa bagus ya. Kalau ini sih blue-nya bagus juga sih, kayak biru pudar gitu. Cuma side by side sama ini gue lebih prefer itu. Dan pretty much yang bikin beda ini tuh kalau lagi keadaan mati ya dari flash-nya ya. Kalau masalah kamera sih sama, mirip banget ini HP. Dan size-nya. Kalau nyala, kalau nggak salah sekarang X8 series ada kayak LED light gitu kan. Cuma ya yang di X8 Pro doang gitu, Pro Max doang, atau X8 Pro juga, I don't know. Tapi ya seperti itu untuk masalah speknya. Dan untuk body sendiri kalau misalnya gue mau pegang sih,
Ini kerasa premium tetap ya, walaupun memang dia belakangnya, kalau nggak salah udah bukan kaca lagi ya, kalau misal gue salah gue bakal taruh di sini. Tapi tetap, kalau misal gue pegang gini sih, bagus, mulus, build-nya oke, dan nggak beda jauh sama Poco F7 sih untuk masalah berat dan feeling premium. Mirip-mirip, nggak kayak X8 Pro yang absolutely upgrade besar ya. X8 Pro dulu kan X7-nya kerasa murahan banget, sekarang X8 Pro-nya ini kerasa bagus banget. Kalau ini sih nggak beda jauh ya. Tapi ya, seperti biasa, gue mau setup dulu, nanti kita bakal tes kamera, gimana UI-nya, speakernya, haptiknya, dan yang pasti yang paling penting banget yaitu dari gaming testnya. Kita bakal tes Wuthering Wave di HP ini, tapi nggak cuma bakal tes Wuthering Wave, kita bakal tes juga game lain ya. Kita bakal tes game lain seperti NTE, Arknights Enfield. Nanti kita bakal tes di gaming channel gue seperti biasa, kalian bisa subscribe dulu. So ya, I'll be back soon guys. Oke guys, udah gue setup si Poco X8 Pro Max. Yang pertama kita tes untuk ultrasonic. Nggak kayak di X8 Pro, ini ultrasonic dan kecepatannya absolutely fast ya. Ini gue cuma kayak tap gitu aja kebuka. Lebih cepat ya pastinya, kerasa dibanding sama optical. Gitu langsung kebuka. Kalau optical nggak bisa ya, dan pretty much lebih reliable. Tapi tetap sama aja kalau pakai tempered glass nggak bakal bisa nge-scan dengan baik, mau itu optical atau ultrasonic. Next yang bakal gue bahas yaitu dari si software-nya. Ini udah running HyperOS 3.0 yang pastinya, dan kira-kira yang mungkin kalian pertanyakan, HyperOS di HP ini kira-kira bagaimana sih performance-nya? Apakah bagus atau enggak? Ini kan pakai chipset yang bisa dibilang close to flagship atau pretty much flagship level ya. Mirip kayak iQOO 15R ini. Cuma versi MediaTek, bukan Gen 5, ini 9500S. Kira-kira gimana untuk performanya pas gue pakai? Overall, kayak pakai HP flagship pretty much. Yes, dia pakai HyperOS, jadi nggak kayak proper flagship menurut gue, karena HyperOS walaupun udah lebih baik dari sebelumnya, tapi tetap gue rasa nggak se-snappy dan nggak se-smooth dan nggak se-konsisten One UI, Oxygen OS, Origin, atau Color OS. Menurut gue sih seperti itu ya, masih belum sampai sana, walaupun udah lebih baik dibanding versi sebelumnya, tapi tetap still so much thing to fix ya pastinya. Tapi overall, kerasa kayak flagship, launch aplikasi, multitasking, semua kerasa smooth banget, enak, gak ada masalah, cuma masih ada quirk-nya si HyperOS. Yang bikin bagus juga yang gue rasa yaitu dari si cooling systemnya. Menurut gue cooling system di X8 Pro Max ini jauh lebih baik daripada di X8 Pro, atau mungkin dari chipsetnya gak secepat panas 8500 Dimensity yang ada di X8 Pro. Kenapa? Karena pas gue kemarin coba tes pakai HP ini ya, buat day to day lagi cuma pakai biasa aja. Jadi ini gue pakai bukan pakai berat banget, cuma dipakai first time setup gitu. Download aplikasi banyak, multitasking. Ini lumayan panas atau kerasa hampir panas lah. Kalau di X8 Pro Max ini nggak kerasa panas sama sekali, cuma anget dikit aja dan performance-nya masih nge-retain. Kalau di X8 Pro pas udah mulai anget itu mulai throttle dan mulai agak sedikit kayak patah-patah lah gitu. Kalau ini masih smooth banget, masih kenceng dan nggak panas. Jadi untuk UI kayaknya ini lebih baik, dan gue nggak ngira bakal sejauh itu baiknya, terutama dari coolingnya sendiri atau dari sepanasnya HP-nya tersebut. So that's good to hear. Bagaimana untuk haptik? Haptik kalau bisa mau dibandingin dikit sama si adiknya X8 Pro, di sini haptiknya sedikit lebih powerful, tapi nggak beda jauh kok. Tetap enak, tetap oke. Jadi masih bagus juga. Yang agak kurang bagus malah di HP ini menurut gue yaitu dari speaker. Tapi kalau misalnya mau dibandingin speakernya sama iQOO 15R, di sini speakernya jauh lebih bagus ya, masih jauh lebih bagus. Detail bisa dibilang sedikit lah lebih bagus di 15R, tapi sisanya seperti soundstage, seberapa rich musiknya, seberapa bagus bassnya, di sini jauh lebih baik. Yang tadi gue bilang kenapa ini sedikit lebih buruk, yaitu kalau dibandingin sama X8 Pro. Gue rasa speaker di sini suaranya kerasa kurang natural. Padahal mirip ya, kualitasnya bisa dibilang detailnya sama-sama jernih, soundstage-nya oke, separasi juga cukup bagus. Jadi kalau main kayak WUA tuh nggak rudet ya si suaranya, nggak nyatu di satu sisi, separasinya oke. Tapi gue rasa ini kerasa agak kurang natural, agak mungkin dia tuh agak sedikit bright tapi jadi nggak natural. Ya mungkin nggak bakal bisa kelihatan ya kalau misal gue tes pakai mikrofon gue. Tapi ya kalau misal kita mau coba buka YouTube misalnya, Charlie nih. The officer telling them don't fret. That sounds cool. Bagus ya kedengarannya kalau gitu. Kalau untuk konten biasa masih oke, tapi kalau untuk ngedengerin lagu yang suaranya agak sedikit ngelekit, gue rasa masih lebih natural sedikit di X8 Pro. Cuma di sini yang sedikit lebih bagus dari X8 Pro, detail depth-nya tuh untuk vokalnya kerasa sedikit lebih jernih, itu aja sih. Tapi mungkin berkat itu jadi kadang beberapa lagu kerasa kurang natural. Again, I don't know. Seperti itu. Dan next kita langsung tes bagaimana untuk si
kamera kualitinya. Untuk kamera sensornya kalau gue lihat agak sedikit beda ya. Ini di IMX 882 gitu, kalau ini di Sony Lithia 500 kalau nggak salah. Kita coba foto aja seperti biasa. Si ini nih tukang tahu Jepang yang suka turun gunung, suka toge-toge di Lembang. 1, 2, 3. Dan ini untuk ultrawide-nya. Sama ya ultrawide-nya dia pretty much kayak di X8 Pro, nggak ada autofocus. Dan untuk selfie, dia seperti ini. Oke, for some reason selfie-nya ada timernya, I don't get it. Tapi ya, selfie seperti itu kualitasnya. Oke juga, cuma seperti biasa HP Cina ada sedikit smoothing. Untuk video recording, dia bisa record 4K 60 untuk kamera main belakang. Kita langsung tes. Oke, jadi ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di X8 Pro Max. Yang gue rasa sih, dibanding sama X8 Pro biasa, kerasa lebih detail gambarnya. Jadi nggak mulus doang dan jitternya kerasa lebih kurang. Kita lihat untuk focus distance. Focus distance gak beda jauh sama si X8 Pro. Mungkin sedikit lebih dekat tapi yang gak beda jauh. Gue rasa dibanding sama 15R gak beda jauh juga ya kualitasnya. Nih, kalau misalnya kita mau coba panning seperti ini, noise, yes, noise kerasa significantly lebih dikit dibanding sama X8 Pro menurut gue. Dan kalau misalnya mau maksimum zoom, dia di 6 kali sama kayak X8 Pro dan gak bisa ganti ke ultrawide ya. Ultrawide hanya bisa 1080p. Oke, balik ke S25 Ultra, dan yang terakhir langsung kita tes bagaimana untuk gaming performance-nya kalau misalnya main Wuthering Wave. Yang pastinya kita bakal tes game ini lebih detail, kita bakal tes NTE juga kalau misalnya udah rilis, dan kita bakal tes Agnes Enfield juga. Dan yang pasti kita bakal tes Hua juga lebih detail di channel yang satu lagi seperti biasa, pakai benchmarking tool dan FPS overlay. Yang pastinya di sini kita bakal ngetes simple-simple aja ya, kita nggak bakal terlalu wah, cuma ngetes sedikit aja, sedikit beta dan sedikit exploring di StarTorch Academy. Jadi, harusnya dia nggak ada compiling shader, gue tadi habis compiling. Dan kalau di MediaTek flagship ini ya guys, yang bikin berbeda, oh my god, compiling shader lagi, whatever. By the way, kalau di sini, yang tadi gue mau bilang, di MediaTek 9500 dia ada Vulkan. Jadi nggak kayak di sini nih, di sini nggak ada Vulkan, ya sedikit perbedaan. Kalau di sini dia punya Vulkan, jadi kalau misalnya kalian mau nyalain Vulkannya, gue rekomen bisa dinyalain biar performance-nya lebih bagus lah. Oke, gue mau skip dulu bentar ya kalau udah loadingnya. Oke, udah selesai loadingnya. Dan yang gue mau sedikit kasih tahu juga, pas gue tes kemarin X8 Pro main Wuthering Wave ya, ada sedikit kelemahan dari X8 Pro ini, yaitu cepet panas, atau bukan cepet panas sih, lebih tepatnya cepet throttling. Dia pas gue main cuma kayak 2 menitan, habis ngelawan musuh yang di kayak Tested Suppression, itu kayak ada FPS dip dan dia langsung turun performance-nya. Padahal itu temperaturnya masih 44 Celcius. Biasanya Poco nge-push-nya lumayan jauh loh. Biasanya baru sekitar 47-48 kayak di F7 dia baru diturunin. Jadi kita lihat apakah HP ini seagresif itu ya si kakaknya ini yang lebih mahal. Untuk masalah temperatur, tadi gue compiling shader agak lama jadi udah di 40 Celcius dan untuk depan dia di 41. Baterai kita mulai di 80% ya. Kita pertama coba aja battle dulu ya. Kalau di StarTorch gini sih bisa kita lihat 60 fps ya. Ini smooth banget. Absolute 60 fps, settingan ini semua rata kanan kecuali si Shadow. Vulkan juga nyala, ini bisa nyalain frame gen, tapi gue paling gak suka frame gen karena ngaruh banget ke millisecond response time, kerasa nge-lag banget. Bukan nge-lag sih, kerasa delay banget, yang sangat menjijikan. Tapi ya, kalau misalnya kita mau jalan-jalan di sini, kerasa smooth ya di StarTorch. Kita mau coba naik motor ke daerah situ yang biasanya berat. Oke, nah biasanya di sini lumayan turun, tapi ini masih lumayan tinggi, masih ke 50 fps-an. Oke, 40 tinggi 50 fps lah. Jadi masih bagus banget di sini. Nice ya, mantap. Biasa temperatur udah panas banget loh kalau misal kita di StarTorch kayak gini. Tapi ya, bagus ternyata. Kita lihat kalau misal kita mau Tested Suppression sambil kalian denger sneak peek lah gimana suara speakernya gue mau gedein. Yang pasti ini speaker lebih keras dikit dibanding yang si X8 Pro. Tapi overall sih bedanya kalau misal kalian mikir kira-kira bedanya jauh nggak ya? Nggak beda jauh kok, tetap in general. Yang tadi gue bilang tuh kayak kecil gitu bedanya, cuma kerasa itu aja. Seperti ini. Untuk brightness kita fullin aja. Dan nah, kita udah di sini. Kita langsung battle. Kalau di oke, gue nggak bakal ngomong dulu ya. Biar kalian denger speaker ya. Separasinya oke tuh. Biasanya suka hancur kalau HP yang kurang bagus speakernya pas lagi putih shorekeeper. Ganti.
Oke, FPS drop sedikit. Overall masih smooth. Masih smooth, masih oke. Tadi pas ulti Augusta sedikit nge-lag, tapi overall masih cukup smooth ya ternyata. So ya, bedanya HP ini sama X8 Pro kan sekitar 2 juta ya bisa dibilang. 2 jutaan lah. Dan performanya didapat gue bisa bilang untuk saat ini ya, first impression-nya lebih dari 2 kali lipat sih. Yang artinya price to performance-nya kayaknya X8 Pro Max lebih baik daripada X8 Pro menurut gue untuk gaming ya. Karena bisa kita lihat habis beta langsung masih bagus. Tadi di HP ini habis beta dia langsung throttle dan langsung panas dan FPS langsung turun dari 60 FPS-an ke 30. Ini masih oke. Dan gimana kalau misalnya kita teleport ke StarTorch? HP-nya ini udah mulai agak anget ya. Kita lihat yang temperaturnya. Kemarin pas kita ngelawan kayak gitu, dia temperatur langsung naik ke 44-45 Celcius untuk si X8 Pro. Di Pro Max kita lihat berapa? 42, oke. Dan 42, jadi ya lebih cool. Bisa jadi bodinya lebih gede, atau chipsetnya atau coolernya, I don't know, tapi lebih cool ya pastinya. Pastinya nanti gue bakal tes juga pakai cooler, tapi overall, first impresi, ini kerasa performance-nya nggak cuma lebih kencang ya pastinya ya, tapi lebih cool juga. Cuma masalah dimming display kayaknya nggak beda jauh sih HP ini sama X8 Pro. Cuma ini lebih tahan lama terang, tapi tetap kayaknya dimmingnya bakal agresif. Dan kita udah balik ke StarTorch, kita coba ke daerah kiri, seperti biasa itu daerah paling berat. Daerah kanan maksudnya ke kiri sih, nah. Sini, kita pause dulu. Mundur. Masih smooth. Ya, 40-an FPS ini, 40-an. Oke. 30 tinggi, 40 rendah. Masih smooth. Dan biasanya tuh semua HP kalau udah di sini, karena banyak something happening, biasanya jadi panas banget. Tapi kalau HP ini panasnya sepertinya dia, walaupun kayaknya kalau bisa kita main lama tetap bakal panas, tapi kayaknya bakal gradual dan gak secepat itu ya. Jadi mungkin masih oke nih HP kalau bisa nggak dipakai buat main lama. Daily commission mungkin masih bisa nih 15 menitan main. Tapi bisa kita lihat layar udah mulai ngedim. Jadi kita lihat ngedimnya di temperatur berapa? Dia ngedim di 44. Jadi sama persis kayak si X8 Pro ya. Dia mulai ngedim di 44 Celcius, tapi performance-nya jauh lebih stabil dan FPS jauh lebih tinggi. Menarik juga ya. Menarik banget ini. Kita langsung close aja, kita langsung masuk ke hands-on, gue nggak mau kelamaan juga, jadi seperti itu untuk performanya bisa kita lihat, udah full brightness tapi nggak seterang tadi. Dan untuk first impression gue sih, kayaknya price to performance kalau misalnya kalian pure gamer, X8 Pro Max jauh lebih worth it dibanding X8 Pro. Mungkin ya. Again, kalian pasti udah lihat reviewnya X8 Pro Rabu kemarin, ini gue nge-recordnya barengan, jadi ya agak time sync-nya agak sedikit berbeda, agak sedikit time travel, tapi menurut gue kayaknya kalau misalkan kalian punya duit lebih, mending kesini karena price to performance lebih baik. Sepertinya seperti itu untuk sekarang, terutama untuk Wuthering Wave. Gue nggak tahu untuk game lain. So, cuma segitu aja. Sorry gue kelamaan seperti biasa. Banyak rambling, banyak capping. Tapi kalau misalnya kalian suka bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk full review HP ini. Dan kita bakal tes Day in the Life juga untuk khusus HP ini ya. Dan nanti juga kalau misal Nevernews to Evernews keluar, kita bakal tes di HP ini juga kalau misalkan penasaran. Karena gue kayaknya bakal keep dulu sampai si game itu keluar deh. Oke, segitu aja. Thank you for watching dan ketemu lagi di minggu depan.